Halo teman-teman semua, selamat pagi. Edisi spesial dari POV program saya. Nah, video ini khusus saya buat untuk yang mau mengenal saya lebih dalam. Tapi sebelumnya enak pakai mic ya. Kalau pakai mic tuh rasanya lebih enak. Nah, pakai mic dulu ya. Kita pasang mic dulu. Ya. Teman-teman semua, sekali lagi video ini spesial buat yang mau mengenal saya. Saya tuh orangnya siapa sih gitu. Pertama dari nama. Ya. Nama saya itu asli. Ya. Nama asli saya sebenarnya adalah James Cohen Smith Rockefeller Rothschild Windsor. Cuma sejak 2016 Rockefellernya hilang. Karena kakak sepupu jauh saya, David Rockefeller, meninggal dan saya mulai saya akui saya belong juga kepada keluarga elit global asal Amerika, Rockefeller. Dari pihak papa ya, dari pihak bapak atau paternal side. Nah, cuma sejak 2016 saya mengambil jarak dengan keluarga Rockefeller gitu. Karena ya kehilangan gitu ya. Dan sejak saat itu hilang namanya. Jadi sisa Rothschild aja. Jadi James Cohen Smith Rothschild Windsor. Itu yang menjadi asal usul singkatan nama saya, JRW, JRW. Nah, saya ada di Rothschild juga dari paternal side, dari pihak bapak. Ya. Dan ini bukan mengada-ngada loh ya. Kalau mau dites DNA boleh, nanti coming soon. Saya nggak ngada-ngada gitu, dan bukan ngehalu juga. Nah, saya pasti ada hubungan nasab dengan Nathan May Rothschild, salah satu putra dari 5 putra dari Mayer Amschel Rothschild, dan di mana NM Rothschild ini adalah yang dikirim ke Inggris. Awalnya settle di Manchester untuk membangun tekstil ya. Awalnya bisnis tekstil sebelum jadi bisnis keuangan hingga sekarang gitu. Semenjak pindah ke London. Nah, saya bilang di situ di keluarga Rothschild yang Inggris atau the English branch of the Rothschild family. Nah, saya di situ bilangnya. Dan ada Windsor. Nah, karena sekali lagi nasab saya bersambung ke Ratu Victoria dari Inggris, neneknya mendiang Ratu Elizabeth II, dan Raja Christian IX dari Denmark, yang juga kakek ya, masih bisa dibilang kakek lah dari Ratu Elizabeth II. Jadi saya masih merupakan bagian dari keluarga kerajaan Inggris, dan mendiang Ratu Elizabeth II itu distant cousin, sepupu jauh saya. Pun begitu juga dengan Raja Charles III gitu. Yang berarti saya juga berkerabat dengan keluarga kerajaan Spanyol, Denmark, Norwegia, Swedia, Belanda, Luxembourg, ya, Liechtenstein, yang notabene merupakan kerajaan-kerajaan di Eropa yang masih ada sampai sekarang. Gitu. Kalau yang dulu pernah ada itu ada di Bulgaria, di Romania, ya, itu masih kerabat juga. Tapi dan Yunani itu masih berkerabat, tapi enggak saya ini. Tuh. Jadi itu nama saya benar-benar genuine atau asli. Yang kedua, foto profil. Itu foto profil saya pas saya pulang kampung. Itu pas sudah perawatan. Ya. Kalau sekarang belum perawatan kegantengan lagi, jadinya ya butek
gitu ya. Enggak, saya nggak bercanda, ini serius. Nah, terus ini mulai poin yang lebih serius lagi. Kalau tadi kan serius ya, perkenalan. Ya, kalau bahasa ibu saya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mm-mm. Ya, ini get to know me ya. Pendidikan, baru lulus S1 Universitas Terbuka, jurusan Administrasi Bisnis, 7 tahun. Dari September 2017 sampai Juli 2024. Wisudanya bentar lagi. Tadinya sempat kuliah di S1 Sastra Inggris di UIN Jakarta, tapi saya mundur karena salah jurusan. Salah jurusan, salah pilih universitas. Ya, nggak apa-apa lah, butuh 7 tahun kelar dapat S1. Yang penting oke. Iya. Ah, ah. Citizenship Inggris. Walaupun sebenarnya kemarin saya dukung diaspora Indonesia pegang 2 kewarganegaraan. Ya, saya juga pengen kali punya 2 kewarganegaraan, Inggris dan Indonesia, karena saya juga kepengen gitu. Apa? Punya tangan dan kaki juga di Indonesia gitu ya. Iya. Nah, sekarang ke poin yang lebih dalam dan lebih serius lagi, yaitu kepribadian. Yang pertama, saya ini orangnya nggak suka ribut, teman-teman. Ini nurun dari almarhum papa saya. Papa saya itu orangnya nggak suka ribut, tidak suka yang namanya keributan, tidak suka yang namanya kegaduhan, nggak suka apa aja tuh diributin gitu loh. Karena saya dulu diceritakan sama wak saya, kakak papa ya. Dulu itu almarhum papa saya itu pernah ribut sama orang, ditonjok gitu, dijotos lah gitu. Kalau bahasa Jawanya dijotos gitu kan, di di diantemi gitu loh, diantemi, digibeng gitu loh, ya kan? Kalau bahasa Jawanya dihantam lah, kalau kata anak Medan itu dihantam gitu kan. Nah, nah uh, dulu almarhum papa saya tuh pernah ribut sama orang, pernah hantem orang, dan orang itu sampai jatuh, pok gitu. Orang itu sampai jatuh, pok. Ya. Dan ini serius, ini nggak fitnah loh, karena kakaknya papa saya yang cerita. Ya, keluarga sendirilah yang dipercaya, yang cerita gitu. Ini bukan fitnah, bukan mengada-ngada loh. Ya. Ini realitas yang ada. Nah, semenjak saat itu ya, mungkin kan papa saya kena omel orang tuanya kan, kakek nenek saya almarhumah. Nah, sejak saat itu udah jadi nggak mau lagi papa saya kelahi, berantem, ribut dan sebagainya. Jadi intinya saya ini orang yang nggak suka, sebenarnya orang yang nggak suka berkelahi, orang yang nggak suka berantem, orang yang nggak suka cari ribut gitu loh, orang yang nggak suka apa namanya cari perkara gitu loh, orang yang nggak, pokoknya pada intinya saya orangnya tuh nggak suka ribut gitu loh. Orangnya tuh nggak begitu seneng berkelahi, nggak terlalu seneng berantem gitu loh. Orangnya tuh saya nggak seneng apa ya? Ya pokoknya itulah, nggak seneng ribut saya sebenarnya. Sebenarnya saya orangnya nggak suka ribut, nggak suka berantem, nggak suka kelahi. Gitu. Karena nurun dari almarhum papa gitu loh. Saya orangnya nggak terlalu suka yang begitu-gitu, teman-teman. Nggak terlalu suka berantem, nggak terlalu suka kelahi, nggak terlalu suka
apa namanya, gak terlalu suka tuh apa aja diributin gitu loh. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan almarhum papa saya stres ya. Ya nikah dengan mama ya, dan di akhir-akhir hidupnya itu ya diceritakan sama om saya, adik papa gitu ya, saya manggilnya Uda ya. Karena orang Sumatera Utara, orang Batak gitu ya. Kakek nenek saya tuh opung nenek gitu ya. Nah, Uda saya cerita ya, mungkin karena stres gitu kan, efek krismon waktu itu, jadi papa saya sakit kanker usus besar. Belum lagi mama saya yang kadang-kadang ya mulutnya, ya kalau kasarnya sih maaf ya, doer gitu loh. Saya sebenarnya nggak pengen ngomong ngomong kayak gini, tapi ya harus gitu. Biar anda juga tahu saya ini siapa, kenal saya ini siapa, dan keluarga saya siapa gitu loh. Jadi ya anda yang mungkin yang mengenal itu bapak saya, itu bukan bapak kandung saya. Bapak kandung saya sudah almarhum. Itu bapak sambung, bapak tiri lah kalau yang lebih populer gitu. Bukan bapak kandung gitu. Orang mengira itu bapak saya gitu loh. Bukan, saya itu bukan bapak kandung, itu bapak tiri, bapak sambung gitu loh. Yang udah menikahi mama saya sejak Desember 2005 gitu loh. Jadi mama saya itu nikah pertama dengan almarhum papa kandung saya itu tahun 93. Tahun 93 gitu. Di gedung Pertamina Simpruk yang sekarang nyatu dengan Universitas Pertamina Simpruk gitu. Tahun 93. Jadi dengan mama saya ini, saya anak tunggal tadinya. Nah, adik saya itu adik tiri, adik sambung. Yang satu rumah sama saya ini. Hasil nikah mama dengan bapak tiri atau bapak sambung saya. Yang kelas SMA 17 tahun ini gitu loh. Nah, udah mau OTW kuliah gitu. Nah, awal kenalannya itu dikenalin sama teman haji mama saya. Mama saya kan naik haji pertama 2004. Nah, dikenalin sama teman hajinya gitu. Karena kan waktu itu bapak sambung saya, bapak tiri saya kan juga baru menduda kan. Karena baru cerai dengan mantan istrinya, punya anak satu juga. Gitu. Udah nikah, tinggal sekarang di Australia gitu ya sama istrinya gitu. Tahu sudah beranakkah apa belum nggak tahu ya. Itu juga adik tiri saya, adik sambung saya. Tapi bedanya nikah bawaan dari bapak sambung saya gitu. Jadi dapat lagi. Nah, jadi para pemirsa, para pendengar semua, ini jam berapa ini? Takutnya udah mau oke, sambil kita jalan lagi yuk. Udah mau subuh. Nah, gitu kawan-kawan ya. Jadi apa ya? Sebenarnya saya nggak pengen mengatakan mulut mama saya tuh doer atau gimana, nggak kepengen. Tapi ya harus gitu loh. Nah, itu juga mungkin yang menyebabkan papa saya tuh akhirnya stres, nggak kuat ya kan, struggling banget, batal naik haji tadinya itu, jadi sakit. Tadinya papa saya tuh mau naik haji loh. Tapi mungkin batal karena mungkin efek krismon dan sebagainya. Sakit kan. Dan juga konon katanya, kata wak saya, papa saya ini kerja dengan perusahaan China, perusahaan Tiongkok. Yang tahu sendiri kan kerjanya buset. Lebih dahsyat lagi dari kerja Rodi atau kerja Romusha gitu kan. Jadinya itulah yang menyebabkan makan jadi sembarangan, makan sembrono, ya kan? Ditambah ya, konon katanya itu juga kesalahan dari almarhumah nenek saya. Yang tadinya papa mau lanjut pendidikan lagi ke luar negeri, ke Prancis katanya, ya. Tapi nggak dikasih. Akibatnya jadi stres. Belum lagi mama yang
Mama saya yang kadang mulutnya doer. Dari saya kecil itu, mama saya tuh udah apa? Memang udah begitu kepribadiannya. Apa aja tuh diributin gitu loh. Kalau kasarannya ya suka berantem lah gitu. Kalau kasarnya ya, kasarnya tuh kayak suka berantem, suka nyari ribut gitu loh. Suka apa tuh kayak ya apa aja tuh diributin gitu loh. Ya suka ribut lah intinya gitu. Kalau orang suka keributan kan biasanya kalau dalam pandangan saya, oh ini kelainan ini. Kebalikan dengan almarhum papa saya. Papa saya orangnya tuh sukanya damai, adem ayem, makanya nurun ke saya gitu. Jadi wajar kalau mama saya melabel, oh saya ini sama dengan opung saya. Ah, ini apa keturunan lah. Memang itu dari darah, cuy. Itu keluarga kandung. Saudara-saudara nggak bisa dipisahin walau bagaimana caranya, dengan alasan apa, dengan alibi apapun, mau katanya dijauhin dari pengaruh negatif kayak gitu. Ya itu tetap keluarga kandung, sedarah yang nggak bisa dipisahin. Apapun itu alasannya, whatever itu. Gitu loh. Jadi ya inilah saya gitu loh. Saya tuh orang, apalagi nenek saya almarhumah ngajarin kalau ngomong itu harus terus terang, harus jujur gitu loh, tanpa tedeng aling-aling. Kemarin gara-gara omongan saya ini kan kadang-kadang saya juga ya mungkin orang merasa tersinggung, orang marah, orang ngambek, orang apa gitu, baper kan dan sebagainya. Gara-gara omongan saya. Itu ajaran almarhumah nenek saya, kalau ngomong memang harus terus terang. Saya ada Bataknya dikit ya. Saya ada sedikit darah Bataknya ya. Ya kalau ngomong itu memang harus kayak gitu, terus terang apa adanya gitu loh. Nah ini saya ceritakan diri saya apa adanya gitu loh. Jadi saya kalau ngomong, kalau bicara tuh memang terus terang. Diajarin untuk kalau ngomong tuh terus terang gitu loh. Tapi saya juga sambil belajar gitu loh, bagaimana cara supaya kalau saya ngomong jujur, terus terang, polos gitu ya. Tapi saya benar-benar berusaha gimana caranya biar omongan saya ini tidak sampai menyakiti dan melukai orang gitu loh. Saya masih belajar untuk itu. Gimana ya gitu. Ya karena itu udah ajaran dari almarhumah nenek sebabnya. Jadi jangan salahkan saya kalau saya ngomong itu kayak polos banget, kayak apa adanya banget atau terus terang banget gitu loh. Natural aja gitu. Ya inilah saya gitu loh. Ya maaf gitu. Saya bukan saya membawa suku atau gimana ya. Nenek saya tuh ngajarin kalau orang Batak harus kayak gitu. Dan sebenarnya yang nggak bagus dari nenek saya itu adalah rasis. Terlalu rasis, terlalu etnosentrik gitu. Ada satu argumen yang paling saya nggak suka sampai hari ini adalah, ya kita bukan orang Jawa yang apa-apa ini disediain atau gimana, Om Batak ini sendirilah dan sebagainya. Gak boleh begitu. Saya jujur gak suka dan itu bagi saya menyakitkan gitu. Ya makanya jadi buat pribadi ya, saya jujur orangnya ya seperti ini gitu loh. Terserah mau dilabel apa ya. Ya ini gitu loh. Nah, dari mama saya juga ada yang nempel ke saya. Ada banget. Siapa yang bilang gak ada? Gitu. Tapi saya memang lebih dominan. Ya dua-duanya sih, dua-duanya. Dari papa saya ada yang dominan, dari di saya, dari mama pun juga ada yang dominan gitu loh di saya gitu. Jadi dua-duanya ada. Gitu. Meskipun ini POV ini hanya menceritakan dari saya produk dari papa gitu. Kayak gimana sih? Gitu. Walaupun kadang saya juga kayak mama saya juga, rewel juga, cerewet juga. Gitu. Tapi kan seenggaknya ya saya belajar lah biar
mulut saya ini nggak doer banget gitu. Kalau mama saya itu kan mulutnya doer sampai maju gitu. Maaf ya, saya terpaksa mengatakan demikian. Ya karena jujur saya paling nggak suka orang terlalu cerewet, itu nggak suka saya. Gitu. Ya, ini akan ada lanjutannya habis subuh ya. Saya mau subuh dulu, insya Allah nanti sambung lagi. POV about me habis subuh. Amin.